Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para Lovin lover semua, dimanapun berada? Kembali lagi bersama Lovin dalam acara podcast kali ini. Dan untuk podcast kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik beserta dengan para narasumber yang berbeda. Nanti kita berkenalan langsung aja dengan beliau, siapa beliau dan dari mana untuk disampaikan materi pada kali ini. Mungkin langsung aja ya Bu ya, kita berkenalan. Iya. Ibu memperkenalkan diri kepada Lovin Lovers. Kalau Lovin Lovers itu sebutan kita untuk semua para penonton audiens kita. Mangga Ibu diperkenalkan diri. Oh ya, untuk lebih baiknya kita melepas masker dan kita juga sudah melalui protokol kesehatan. Jadi kita sudah aman prokes. Tadi juga sudah masuk, sudah dicek suhunya aman. Nah, mangga Ibu perkenalkan diri kepada para Lovin Lovers. Mungkin biar lebih intens dengan para audiens, biar pengen tahu siapa sih narasumbernya. Siapa tahu dapat jodoh juga deh. Sudah ada jodohnya. Oh, sudah ada ya. Oh iya, mohon maaf loh. Mangga Ibu memperkenalkan diri. Halo Lovin Lovers, perkenalkan saya Vini. Saya merupakan bagian PR atau Public Relation dari kampus IKOPIN University Jatinangor. Terima kasih. Oke, jadi saya manggilnya Ibu Vini. Iya. Oke. Ibu Vini teh asli Bandung. Asli Bandung. Oh iya. Saya juga asli Bandung. Oh, Bandung. Bandung Bekasi. Oh, Bandung Bekasi tebih ya. Kelewat ya. Iya. Kan sama-sama B dong. Oh gitu. Kan? Iya. Cuma belakangnya aja sih yang beda. Oh iya. Oke, Bu Vini, kali ini kita akan mengangkat tema seputar kampus IKOPIN ya. Iya. Karena kan banyak yang pengen tahu selebihnya tentang IKOPIN. Karena kan kita juga banyak yang belum tahu juga nih. IKOPIN ternyata sudah merubah warna baru dengan nama yang baru pula ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu nanti bisa dijelaskan langsung oleh Bu Vini. Nah, para Lovin Lovers terus menyaksikan podcast kita sampai akhir, jangan kemana-mana karena akan ada hadiah menarik. Wah, hadiah menarik. Apakah hadiah menarik itu? Ya seputar tentang IKOPIN. Bukan satu buah apartemen ya. Oke, Ibu, para Lovin Lovers, tema kali ini adalah seputar informasi tentang IKOPIN. Yang tadi saya sebutkan tadi, IKOPIN merupakan Institut Koperasi Indonesia ya Bu ya? Dulunya. Iya, nah, dulunya. sekarang berubah menjadi warna yang baru, nanti akan disampaikan. Bu Vini, sebelumnya kita masuk ke materi intinya, boleh disampaikan dulu ke para Lovin Lovers. Kira-kira apa nih warna baru dari IKOPIN? Dari apakah IKOPIN berubah nama atau ya tadi apakah ada yang baru dalam era sekarang ini gitu ya? Oke, mangga Ibu Vini. Ya, Lovin Lovers. Jadi saya ingin menginformasikan juga bahwa IKOPIN atau dulunya Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang sudah 40 tahun berdiri, ini kita melakukan perkembangan yang asalnya institut menjadi sebuah universitas. Di mana di sini kami juga memiliki 2 fakultas, yaitu ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Syariah, Manajemen Bisnis, dan satu lagi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, Fakultas Sains dan Teknologi ini diantaranya ada Sains Data, Teknologi Pangan, dan juga Agribisnis, kayak gitu. Jadi yang dulunya institut hanya satu bidang ilmu atau ekonomi saja. Kalau sekarang kita ada sains dan teknologinya juga, berubah jadi universitas gitu. Nambah ya? Dan nama kita pun sebenarnya secara resmi sih Universitas Koperasi Indonesia. Tapi karena memang nama IKOPIN ini merupakan aset dan sudah bersejarah, sangat bersejarah. Sudah jadi ikon lah. Betul, sangat bersejarah, dan juga kami juga kan diresmikannya oleh Bapak Presiden yang kedua malah. Presiden kedua Ayo itu siapa? Bapak ini. Bapak Soeharto. Untung aja gue nggak salah nebak ya kan, bisa bahaya nih, bisa dicari terus. Iya betul. Karena IKOPIN ini juga diresmikannya oleh Bapak Soeharto. Jadi memang bersejarah lah namanya. Sehingga para alumni juga
jangan sampai nih nama Icopinnya hilang gitu. Sehingga untuk brand name kita atau nama brand kita sekarang brandingnya di Icopin University. Oh, tetap Icopinnya ada dibawa. Icopinnya ya? Iya, Icopin University. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyebut kalau Universitas Koperasi Indonesia kepanjangan, cukup dengan Icopin University. Oh, oke, siap. Itu peresmiannya kapan? Dengan adanya universitas itu? Itu di bulan Januari tahun 2022. Oh, baru tahun ini? Iya, di awal bulan Januari ya? Januari, betul. Oke. Lalu, apa nih impact dari perubahan menjadi universitas dari yang sebelumnya menjadi Icopin? Apakah ada warna baru yang bisa memberikan gairah para mahasiswa, khususnya untuk para alumni mengetahui adanya perubahan ini? Betul. Itu bagaimana? Tentunya memberikan warna baru ya, karena suatu hal yang baru juga, jurusan-jurusannya juga bahkan memang baru kan, sehingga yang asalnya misalkan anak-anak calon mahasiswa yang ingin berkuliah, wah pengen ke Icopinnya tapi ternyata program studinya tidak ada gitu. Tapi kan karena sekarang sudah semakin beragam, itu bisa menambah nilai juga dalam artian banyak pilihannya. Banyak pilihan untuk mahasiswa baru ya. Betul, begitu. Nah, membahas tentang mahasiswa baru nih, saya pengen tahu juga sih. Mas, sekarang kan udah banyak mahasiswa yang berdatangan ke Jatinangor nih kan. Khususnya untuk mahasiswa Icopin nih, tahun ini kisaran berapa sih yang sudah terdaftar? Atau yang aktif maupun yang masih berjalan? Kalau misalkan untuk yang aktif kurang lebih di 3.000-an. Tapi kalau pendaftar itu sebenarnya kita kuota di 1.000. Oh, kuotanya 1.000 untuk satu jurusan atau? Enggak, semua jurusan. Semua jurusan kuotanya 1.000? Iya, betul. Hanya saja memang kan kalau untuk yang mendaftar itu sudah lebih sebenarnya, tapi kan ada seleksi. Ada seleksi. Betul. Sehingga sampai saat ini juga masih dibuka pendaftaran gitu. Karena masih dibuka? Masih sampai dengan bulan September. Nah, Lovin Lovers, para orang tua juga nih kalau ada anaknya yang ingin berkuliah di Jatinangor, nah langsung nih kuota Icopin masih tersedia sampai bulan September. Berarti ini ya? Gelombang terakhir. Betul, ya? gelombang terakhir. Oke. Tapi untuk semua jurusan? Untuk semua jurusan. Masih ada kuotanya? Masih ada kuota. Oke, nah Lovin Lovers sok mangga hubungin Teteh Vina. Oh, maksudnya langsung ke Icopin untuk mengetahui lebih lanjutnya. Atau ada websitenya? Ada. Kalau misalkan mau informasi lebih lanjut, boleh follow Instagram kita di @icopinuniversity atau ke website kita di pmb.icopin.ac.id atau bisa juga WA aja atau lihat aja di website lihat aja nanti di bawah ini. Iya. Langsung aja. Nggak tahu ada apa enggak nanti. Oke, Bu Vini. Iya. Kita langsung ngebahas ke topik ya. Tadi kan sudah disampaikan secara garis besar dari Icopin yang sebelumnya institut ya, berubah menjadi universitas, hanya saja nama Icopin tidak hilang dari asal usulnya ya. Betul. Hanya saja penambahan universitas. Iya. Oke. Bu Vini, Ibu kan nih selaku humas di Icopin University. Nah, ada info apa nih Bu yang dapat disampaikan ke para Lovin Lovers atau ke kita semualah terkait dengan aktivitas yang ada di Icopin saat ini? Saat ini sih yang sedang berjalan ya. Kalau yang lagi berjalan sih mungkin tadi udah disebutkan, masih pendaftaran mahasiswa baru. Itu masih berjalan. Masih berjalan. Untuk event mungkin lainnya. Event kedepannya mungkin sekarang sedang persiapan, diantaranya ada wisuda untuk tahun 2022. Iya, wisuda tahun 2022. Oh, kalau wisuda tahun masa pandemi kemarin itu diadakannya online. Sama ya berarti ya sama, dengan yang lainnya ya. 2020 2021 kita online. Full online. Atau hybrid, mohon maaf. Hybrid, jadi memang ada beberapa perwakilan mahasiswa berprestasi yang mewakili untuk wisuda di kampus. Tapi yang lainnya online. Jadi ada perwakilannya ya. Iya. Untuk tahun ini malah justru offline. Offline rencananya. Itu diadakan di Icopin semua. Di Icopin, di Geraha Suhardani Icopin University. Geraha Suhardani. Jangan sampai salah nyebut lagi. Suhardani. Di Jatinangor. Kapan itu Ibu kira-kira? Untuk wisuda sih rencananya di 17 September. 17 September. Iya. Daftar lagi. Catat nomornya. Catat tanggalnya. Jangan
lupa untuk datang ke Ikopin. Barangkali ada teman-temannya yang wisuda juga dari Ikopin. Untuk mengucapkan ya kan, betul. Untuk celebrate di Ikopin. Gitu. Atau barangkali mau jualan bunga? Jualan bunga? Di depan kampus? Oh, jangan, nanti konteksnya beda jualan bunga. Oh, beda ya? Oke, jadi 17 September itu hari apa ya kalau jualan bunga? Sabtu ya? Iya, Sabtu. Dari pukul? Kalau biasanya sih dari pagi ya jam 7 atau jam 8 dari sih. Jam 7 sudah mulai ya, biasanya sampai sore. Siang biasanya. Siang. Sore itu biasanya udah family time ya kan, untuk foto bareng, untuk liburan merayakan wisuda ya. Oke. Terus ada apa lagi Bu selain ada acara wisuda dalam waktu dekat? Ada wisuda. Setelah wisuda itu ada PK2MB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ospek ya gitu. Oh, sekarang modelnya PK2MB. Ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Tapi bukan, kalau zaman dulu ospek tuh ngeri ya, maksudnya kalimat ospek tuh rasanya udah konteksnya negatif gitu. Tapi kalau sekarang enggak dong gitu. Kebanyakan itu memang kita mengisi materi di lebih banyak edukasi tentang pengetahuan lah ya. Betul, pengenalan kehidupan kampus. Edukasi fisik di lapangan gitu. Udah enggak inilah ya. Betul. Oke. Ada apa lagi, Bu? Selain itu kita juga sedang persiapan. Untuk PK2MB itu kapan? Nah, setelah wisuda. Jadi wisuda tanggal 17 September, PK2MB 19 Septembernya. Oh, masih di bulan yang sama? Masih September. Di bulan yang sama. Setelah itu? Kalau yang terakhir itu kita ada International Conference yang didatangi seluruh negara? Betul, jadi kita ada International Conference tentang koperasi bersama ICA. ICA itu adalah International Cooperative Alliance yang peserta-pesertanya ini adalah dari berbagai negara, contohnya USA, Paris. Tempat lahir saya tuh. Oh iya. Oke, USA terus. Lalu Hungari, Iran, India dan lain sebagainya, Jepang dan masih banyak lagi bertempat di Ikopin pelaksanaan. Oh, di Ikopin? Iya, di Ikopin University. Muat? Karena perwakilan. Oh, perwakilan. Iya. Kirain Insya Allah muat lah. Oke, kirain mah 100.000 masih muat lah. Oh gitu? Soalnya saya belum cek belum sih. Pernah. Belum pernah Nanti kapan-kapan main lah. Ke rektoratnya sudah sih. Oh, ke rektoratnya sudah. Ketemu pas Ketua rektor itu. Pak Rektor Pak Burhan? Pak Burhan, ya. Pak Burhan punya unit juga di sini. Saya jadi promosi. Sorry. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Vini. Nah, tadi sudah disampaikan event dalam waktu dekat ini ada wisuda, PK2MB sama internasional. Conference. Untuk di akhir tahun sendiri, apakah ada celebrate dari mahasiswa Ikopin gitu untuk ngadain mungkin bazar di Ikopin atau ada panggung pendidikan nasional atau apa gitu? Justru kalau di akhir tahun biasanya anak-anak itu sedang minggu tenang menuju UAS. Oh iya. betul. Menuju UAS semester ganjil biasanya gitu. Jadi kalaupun event itu biasanya bukan diadakan oleh kampusnya sendiri sih, tapi lebih oleh UKM ataupun hima-himanya. Iya. Gitu. Betul. Nah, terkait dengan para UKM nih Bu, sama unit mahasiswa lah. Ibu juga kan berkecimpung di dalamnya juga kan ya. Nah, maksudnya ikut andil lah dalam wacana UKM, mereka mau mengadakan apa, pasti kan terinfo juga nih. Nah, ada nggak di luar dari schedule kampus dari pihak UKM sendiri ingin mengadakan apa gitu? Apakah hacking bareng dengan teman-teman mahasiswa? Ini pasti kan ada di luar ini ya. Masa event besar dari kampus. Itu apa nih yang bisa disampaikan teman Lovin Lovers nih? Kalau ternyata di Ikopin itu bukan hanya sekedar ada event besar dari pihak kampus, tapi ada dari pihak mahasiswa sendiri. Oke, silakan. Kalau misalkan dari bauran artinya pihak kampus dan juga pihak mahasiswa mungkin ya. Betul. Berbaur. Kita sebenarnya weekly sih selalu ada yang namanya accounting run. Itu olahraga bareng setiap hari Jumat. Olahraga bareng? Iya, antara mahasiswa dengan Civitas Akademika. Oh gitu? Ya, sebenarnya iya. Okay. Nah itu, tapi mungkin saat ini yang mengadakan acaranya itu dari Hima Akuntansi. Jadi mayoritas sih memang anak-anak akuntansi. Tapi bagi mahasiswa lain pun itu diperbolehkan. Gitu. No problem lah ya ikut. No problem. Aku mau pengen ikut
olahraganya di Kopi boleh nih, dong. tapi gue beda jurusan nih. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya. Jadi teman Lovin Lovers atau para orang tua yang anaknya ada di Kopin, suruh berolahraga, jangan hanya cuma kuliah di kos ya kan. Nah, berolahraga di Kopin, jadi jangan takut kalau itu jurusannya berbeda, karena terbuka untuk siapa apapun jurusannya, Bu ya. Betul. Kalau untuk umum? Kalau untuk umum sementara Publik misalkan, gua orang luar nih ada acara olahraga nih, mau ikut gimana? Kayaknya belum ada deh. Belum ya? Paling untuk terakhir kali sih sekitar di bulan Juli itu ada yang untuk umum. Ada acara. Juli kemarin? Iya, sudah terlaksana. Itu ada acara event juga, grand launching. Itu ada bazar dan lain sebagainya, itu untuk umum sih. Oke. Itu yang terakhir. Nah para Lovin Lovers, tadi kan kita sudah dengar nih banyak tentang acara event yang akan berlangsung di Kopin sendiri. Itu kan dari segi internal ya, Bu ya. Kalau untuk umum secara publik yang biar saya bisa ikut hadir, saya bisa join untuk buka bazar mungkin, atau mungkin orang umum bisa mengikuti acara eventnya Kopin gitu. Tadi kan lebih banyak ke para mahasiswanya ya kan, betul. Internal gitu. Nah ini untuk eksternalnya gimana? Untuk eksternalnya, iya betul. Yang kalau untuk kedepannya sih untuk rencana sepertinya belum ada, tapi yang sudah terlaksana itu yang kemarin, yang di bulan Juli itu memang bazarnya juga bisa untuk umum dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalaupun jadi nih sekitar bulan September dan kedepannya itu akan ada perlombaan. Ikopin mengadakan perlombaan untuk para siswa-siswi SMA, lomba olahraga, seni dan lain sebagainya. Dan tentu itu juga terbuka untuk umum gitu. Untuk umum atau untuk pelajar? Untuk pelajar, tapi pelajarnya jadi bebas eksternal ya, dari betul. Mana aja, ya, betul. Oke, tidak tertuju pada satu instansi betul, sekolah ataupun ini, daerah dan lain. Oh, jadi dimanapun bisa ikut. Bisa. Acara apa namanya, Bu? Nah, itu masih kita rancang sebenarnya. Masih belum. Masih dalam rancangan. Dalam tahap perencanaan. Perencanaan belum disosialisasikan. Oh, berarti di bulan September juga? Kemungkinan kalau tidak diundur ya. Oke, yang penting sudah terinfo. Jadi para Lovin Lovers ataupun para orang tua yang memiliki anaknya kuliah di Kopin, jadi melalui podcast ini para orang tua bisa tahu nih, oh ternyata anak gua ada acara ini nih. Anak saya ada acara ini, berarti mereka nggak jalan-jalan nih. Udah positif di kampus. Betul, karena kan sebagai orang tua kuliah, mungkin orang tua di Jakarta, ya kan, anaknya kuliah di Jatinangor, infonya banyak aktivitas di kampus. Nah, melalui podcast ini sudah terjawab oleh humas dari Kopin sendiri nih, bahwa memang di kampus sendiri memiliki banyak aktivitas, baik dari internal Ikopin sendiri maupun dari para mahasiswa sendiri ya, Bu ya. Betul. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, tahun ajaran baru ini kan sudah terlihat sangat normal ya. Betul. Kita tadi juga lihat Jatinangor sudah padat, macet dan banyak mahasiswa. Sudah kembali normal lagi. Wah, itu alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Sudah mulai hidup lah kota Jatinangor, apalagi dengan adanya infrastruktur yang sudah bisa dilalui kayak tol Cisumdawu ya. Kemudian juga ya fasilitas-fasilitas umum yang sudah cukup memadai lah. Nah, apakah ada dukungan nih dari pihak universitas sendiri dari segala aktivitas yang positif dapat diberikan kepada mahasiswa? Entah itu program-program yang mahasiswa butuh support nih dari pihak kampus. Kayak misalkan mahasiswa ingin mengadakan party kecil-kecilan atau kayak mungkin ini cuma sekedar info aja, mungkin dari saya sebagai mungkin mahasiswa. Nah, saya pengen ngadain acara ini nih, tapi butuh dana, butuh support, butuh sponsor atau apa. Nah, dari pihak kamu sendiri gimana nih, mensupport nggak dengan adanya mahasiswa punya event sendiri? Kegiatan atau eventnya? Oke. Kalau misalkan untuk event mahasiswa ataupun kegiatan biasanya diadakannya oleh UKM ataupun HIMA ataupun LKM lah, lembaga kemahasiswaan. Tentunya kami sangat mensupport selama kegiatan tersebut positif ya. Betul. Nah, bentuk support kita yang pertama mungkin dari tadi kan
ada nggak nih pendanaan gitu ya? Iya. Nah tentu ada. Karena kan memang setiap UKM ataupun LKM itu memang sudah ada anggarannya gitu. Namun kan memang terbatas karena UKM di Icopin ini cukup banyak, ada kita punya 17 UKM gitu 17 UKM. Punya 17 UKM. Belum termasuk dengan LKM-nya begitu. Jadi memang untuk dana ada gitu. Lalu support lain selain dana diantaranya kita juga saat ini sudah mengembangkan atau mendirikan UKM Center. Apa sih UKM Center itu? Jadi kita memberikan tempat yang nyaman untuk para UKM atau organisasi supaya mereka bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih produktif lagi. Jadi kita buatkan, kalau sekarang mungkin namanya sekre kali ya, atau sekre itu jadi rumah UKM gitu. Rumah masing-masing UKM lah. Ya, itu kita bangun kembali gitu supaya lebih fresh dan juga karena kan kemarin sempat vakum nih ya, 2 tahun. Nah sehingga di tahun ini dengan tempat yang baru, semangat yang baru, bisa lebih produktif dan kreatif. Itu juga salah satu bentuk dukungan kami di Icopin. Tuh para Lovin Lover disupport. Jadi semua mahasiswa bisa terus berkarya. Jadi dengan adanya dukungan dari pihak kampus, mahasiswa bisa terus berinovasi, bisa berkreasi, bisa berkarya apapun itu. Kalau memang halnya positif, langsung aja buat ajukan proposal ke pihak kampusnya, atau ke Lovin juga, sok mangga. Insya Allah kita bisa bantu dari segi manajemennya. Baik. Selain itu masih ada yang mana setiap UKM itu kita berikan pembina bukan. Jadi ada pembina, satu UKM itu satu pembina, satu orang pembina. Pembina ini dari dosen-dosen Icopin. Jadi satu UKM satu dosen pembina. Nah di sini tugas pembina ini mengarahkan. Jadi UKM itu harus tahu kan arahnya kemana nih gitu supaya menghasilkan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan visi dan misi Icopin University. Nah itu juga salah satu bentuk dukungan kami. Saya setuju nih, kayak begini-gini harus didukung nih, karena memang harus adanya satu mentor atau satu leader dalam satu UKM agar UKM itu terarah dan tertuju, punya visi dan misi untuk meningkatkan UKM itu sendiri. Dan bisa berkiprah di dunia internasional bahkan dengan membawa label kampus. Dia punya kreasi UKM, meningkatkan mungkin UMKM-nya Icopin, atau dengan karyanya dia mungkin suka lukis atau apapun itu bisa dikreasikan ke internasional. Nah itu sangat didukung sekali ya. Sangat didukung sekali. Bahkan kemarin juga beberapa waktu kemarin ada kegiatan dari BEM SI. BEM SI itu BEM seluruh Indonesia. Mengadakan forum rapat kerja, kalau tidak salah, mohon maaf kalau keliru, itu BEM perwakilan dari seluruh Indonesia mengadakan forumnya di Icopin University. Di Icopin juga? Iya, kita support. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu, iya. Tahu gitu kan kita bisa ikut andil di acara tersebut. Untuk penginapan juga ya Pak? Bisa diatur. Kebetulan kita lagi progres. Masih progres ya. Tapi tenang, kita ada free cost lah untuk konsumen-konsumen kita yang ngambil. Kalau misalkan anak-anaknya berkuliah tapi masih bingung cari kosan di mana, kita kasih kos gratis 1 tahun sampai setelah terima. So, terima orderan dari sekarang. Promosi. Oke Bu, ada info apa lagi nih dari pihak Humas nih terkait dengan tadi event-event sudah disampaikan. Terus mungkin informasi lainnya, apakah ospek mahasiswa baru, kemudian jumlah mahasiswa sekarang terus bertambah, dan kuotanya juga sudah disampaikan, bahkan masih dibuka sampai di bulan September untuk gelombang terakhir. Iya betul. Oke, mungkin ada lagi Bu yang dapat disampaikan nih, baik itu entah arahan dari sekretariat, dosen, atau mahasiswa sendiri
mau nggak disampaikan aja Bu? Kita terbuka kok terus sampaikan ke Lovin Lovers. Kalau saya sih tetap ya, maksudnya kalau untuk saat ini karena memang kegiatan yang ongoing itu penerimaan mahasiswa baru, jadi saya cuma mau mengingatkan nih bagi adik-adik yang memang belum mendapatkan kampus gitu, yuk segera daftar ke Icopin University karena saat ini lagi ada program ini tanpa tes. Program tanpa tes? Ya, dalam artian cukup dengan nilai raport, apabila memang nilai raportnya memadai, itu tidak perlu tes lagi, langsung berarti masuk. Berarti nggak usah melalui SNMPTN atau? Tes gitu, tes apa namanya? Tes online? Tes online itu ada sih tes online, tapi di sini kita lagi ada program tanpa tes gitu. Jadi kalau misalkan yang nilainya bagus nih, raportnya bagus, bisa lolos tanpa tes. Untuk semua jurusan? Untuk semua jurusan. Oke, Bu, saya pengen tahu nih para mahasiswa Icopin sendiri, di Icopin sendiri itu ada semacam kayak asrama gitu nggak sih untuk para mahasiswanya? Atau memang membebaskan para mahasiswanya untuk cari tempat hunian sendiri di luar Icopin? Oke, baik. Kalau asrama sendiri sebenarnya kita punya 100 kamar. Oh, ada asramanya Icopin? Ada asrama. Posisinya di mana, Bu? Paling belakang. Paling belakang? Iya. Dekat Belum IPDN? pernah jalan-jalan ke belakang. Belum, takutnya saya kilaf kalau main. Oke. Baik. Oke. Iya. Oh, ada ya? Jadi ada di paling belakang itu asrama. Hanya saja memang asrama tersebut saat ini penuhnya itu oleh para mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa, penerima beasiswa dari luar Pulau Jawa. Jadi Icopin ini kan memang bisa dikatakan banyak rekanan kerjasama. Paling saya cuma mau ngasih tahu aja nih buat Lovin Lovers. Kadang gini ya, banyak anak-anak yang pengen kuliah tapi terbatas di biaya. Nah, banyak banget yang kayak gitu. Oke. Karena mindset dari teman-teman kebanyakan dari adik-adik SMA tuh kebanyakan swasta tuh mahal, kuliah tuh mahal, betul. gitu ya. Padahal kuliah itu nggak seperti itu gitu. Maksudnya ada loh kampus yang memang kualitasnya oke, tapi biayanya terjangkau gitu. Nah, salah satunya di Icopin University gitu. Selain biayanya dapat diangsur, di kita juga punya beragam penawaran beasiswa gitu. Kebetulan saya juga alumninya loh. Oh ya? Iya, saya alumni Icopin dan alhamdulillah selama saya kuliah di Icopin, saya mendapatkan beasiswa penuh. Wow. Jadi saya nggak bayar sama sekali, alhamdulillah. Oke. Iya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak saya seperti itu. Jadi bukan artinya harus mendapatkan beasiswa penuh, tapi itu artinya saya memberikan informasi bahwa di Icopin itu memang punya banyak kesempatan untuk adik-adik mendapatkan beasiswa. Dengan catatan nih adik-adik harus rajin dan lain sebagainya begitu. Course itu harus wajib. Iya. Mangga, apalagi yang bisa disampaikan sebagai bahan penutup kita kali ini? Mungkin saya lebih ke quotes aja kali ya. Ya, boleh. Siap, silakan. Ada pepatah katanya kejarlah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Oke, begitu, kejarlah kan? daku sampai iya. Beda lagi ya. Beda lagi konteks saya. Katanya kejarlah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Kalau ke negeri Cina aja dikejar, yang deket dulu aja lah ke Jatinangor. Nah, itu dia. Jatinangor juga sama. Iya. Kita punya benteng pertahanan. Oh iya. Apa namanya? Apa tuh? Jembatan cincin. Oh, jembatan cincin ya. Itu udah kayak benteng juga, kayak negeri jembatan raksasa Cina ya. Tiongkok. Oh, Tiongkok. Iya. Oh ya, oke. Ya, oke, ada lagi Bu? Sudah cukup sih. Sudah itu cukup. Aja, ya. Wah, kuasnya sangat menarik sekali. Panjang, lebar, padat, menarik. Oke, para Lovin Lovers, sampai di sini dulu perjumpaan podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Oke, Bu Vini, kita tutup. Kita mohon diri dulu langsung kepada Lovin Lovers. Oke, baik. Terima kasih Bu Vini atas waktunya, sudah menyempatkan diri datang ke Lovin untuk podcast bersama kami. Saya tahulah Humas itu kan jadwalnya padat sekali, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih para Lovin Lovers, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.